Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem persamaan diferensial linier pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Kali ini kita akan membahas untuk subbab sistem homogen koefisien konstan. Sistem homogen koefisien konstan itu memiliki bentuk umum sebagai berikut. Dx dt sama dengan A1x ditambah B1y, dy dt sama dengan A2x ditambah B2y. Inilah bentuk umum dari sistem homogen koefisien konstan. Nah, kalau kita lihat di sini A1, A2, B1 dan B2 itu merupakan konstanta real. Ya, berbeda dengan materi yang kita bahas sebelumnya, misalkan metode operator linier, nah itu ya. Koefisien-koefisiennya ini bisa berupa fungsi. Nah, maka ini A1T, ini B1T, A2T, B2T. Nah, tapi untuk kesempatan kali ini yang kita bahas yang koefisien konstan, yaitu A1, A2, B1, dan B2 konstanta real. Oke, selanjutnya, karena persamaan diferensial linier orde 2 ekuivalen dengan sistem dua persamaan diferensial linier dengan dua variabel tak bebas, maka seperti pada pembahasan persamaan diferensial linier orde 2 akan dicari penyelesaian sistem berbentuk X sama dengan AE pangkat lambda T, Y sama dengan BE pangkat lambda T dengan A dan B konstanta real. Oke, ini di awal waktu kita membahas tentang sistem persamaan diferensial, kita sudah mengubah gitu ya, dari PD linear orde tinggi, nah itu bisa kita ubah ke dalam bentuk sistem persamaan diferensial linier. Nah, sama dalam hal ini nanti kalau kita punya suatu sistem persamaan diferensial itu bisa kita ubah dia membentuk persamaan diferensial orde tinggi. Nah, di sini tadi kita punya dua persamaan ya. Dua persamaan ini maka dia sama aja ekuivalen dengan persamaan diferensial linier orde 2. Nah, orde 2. Nah, dalam hal ini karena orde 2 kita sudah pernah bahas juga ya. Untuk yang koefisien konstan, solusi-solusinya itu dapat kita misalkan sebagai AE pangkat lambda T. Ya kan, konstanta dikalikan E pangkat lambda T. Karena lambda E itu kalau diturunkan berapapun dia tetap jadi E gitu ya. Fungsi eksponen. Nah, maka ini juga seperti itu. Nanti solusi dari sistem PD kita, sistem PD homogen, itu bisa kita andaikan. Kita bisa prediksi solusinya nanti pasti berbentuk E pangkat lambda T. Tinggal dikalikan dengan konstanta. Yang B juga situ BE pangkat lambda T. Nah, sekarang tugas kita bagaimana menentukan konstanta-konstanta A dan B. Itu ya. Jadi kenapa kita bisa memisalkan solusinya menjadi AE pangkat lambda T dan BE pangkat lambda T. Oke, kita lanjutkan. Jika persamaan 38 kita substitusikan ke sistem 37. Nah, ini jadi 38 kita substitusikan ke sini ya. Ini ada dx dt, berarti x kita turunkan terhadap t ya. Maka jadi apa? Lambda A E pangkat lambda T gitu ya, sama dengan A1, A1 tetap A1, X-nya A E pangkat lambda T ditambah B1 Y-nya BE pangkat lambda T. Lalu dy dt, Y kita turunkan terhadap T, berarti lambda BE pangkat lambda T sama dengan A2 kali AE pangkat lambda T ditambah B2 kali BE pangkat lambda T. Nah, itu substitusi 38 ke 37 seperti yang dituliskan berikut. Selanjutnya, tinggal kita kumpulkan jadi satu, yang ada A-nya dan ada B-nya. Lalu diperhatikan bahwa kedua ruas ini bisa kita bagi dengan E pangkat lambda T. Ya. Ini kedua ruas bisa kita bagi dengan E pangkat lambda T, karena semuanya kedua ruasnya ada E pangkat lambda T. Oke, kalau sudah dibagi E pangkat lambda T, A itu kita kumpulkan jadi satu ke sini ya. Nah, pindah ke sini. Maka ada A1A dikurangi A. Ya. Maka bisa kita tulis jadi A min lambda ya, ditambah B1B. Ini juga ya, B-nya pindah ke kanan ya.
maka nanti ada B2B dikurangi dengan B ya. Maka bisa kita ubah ke bentuk ini. A2A ditambah B2 min lambda B sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, diperhatikan bahwa sistem persamaan 39 merupakan sistem dua persamaan dengan 3 variabel tak bebas, yaitu A, B, dan lambda. Jadi bergantung bagaimana nanti nilai A, B, dan lambdanya. Apabila dicari penyelesaian untuk A dan B, maka syarat perlu dan syarat cukup persamaan 39 mempunyai penyelesaian non-trivial adalah untuk A dan B. Nah, seperti ini. Harga mutlak, bukan harga mutlak ya, ini determinan dari A1 min lambda, B1, A2, B2 min lambda harus sama dengan 0. Oke, saya ulangi. Jadi kita sudah punya sistem 39 ya. Ini sistem 39, sistem persamaan linear 39. Ini akan kita selesaikan gitu ya. Kita akan mencari nilai A dan B. Nah, tapi dulu masih ingat di teori mungkin di aljabar linear ya. Aljabar linear itu pernah dikatakan bahwa kalau kita punya sistem homogen ya, sistem homogen dia memiliki solusi non trivial, artinya solusi yang tidak semuanya 0 jika dan hanya jika determinan dari A itu sama dengan 0. Nah, itu kan teorinya dulu di aljabar linear. Maka sistem ini itu memiliki solusi non trivial jika dan hanya jika determinannya berarti A1 min lambda, A2, B1, B2 min lambda ini determinannya harus sama dengan 0. Oke, seperti itu. Selanjutnya, penyelesaian umum sistem 37 bergantung pada akar-akar dari persamaan karakteristiknya. Yang selanjutnya disebut akar-akar karakteristik. Nah, ini ya. Jadi selanjutnya tugas kita kan mencari nilai lambda ya. Nilai lambda ini berapa? Nah, ini sering kita sebut sebagai persamaan karakteristik. Jadi 40 ini persamaan 40 itu kita sebut sebagai persamaan karakteristik. Nah, kalau kita lihat nilai lambda itu nanti ada berapa kemungkinan ya. Bisa jadi dia real berbeda ya, bisa jadi dia imajiner ya, atau bisa jadi dia ada yang kembar atau yang sama. Nah, maka penyelesaian sistem persamaan diferensial kita nanti ada beberapa kasus. Yang pertama, jika akar-akar karakteristiknya itu real berbeda. Nah, contohnya ini. Diberikan teorema. Jika lambda 1 tidak sama dengan lambda 2, lalu akar-akar karakteristik persamaan 40, maka sistem 37 mempunyai dua penyelesaian bebas linear berbentuk X sama dengan A1E pangkat lambda 1T, Y sama dengan B1E pangkat lambda 1T, dan X sama dengan A2E pangkat lambda 2T, Y sama dengan B2E pangkat lambda 2T, dengan A1, A2, B1, B2 konstanta tertentu. Nah, ya. Perhatikan. Ini kalau kita akar karakteristik dari real berbeda, artinya ada lambda 1, ada lambda 2, solusinya ini ya, dua solusi yang saling bebas linear. Ini juga pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, untuk menjamin eksistensi dan ketunggalan dari solusi ya kan. Kalau kita punya sistemnya dua persamaan, maka nanti ada dua pasangan yang memenuhi yang saling bebas linear. Nah, itu sudah kita bahas. Yaitu bentuknya seperti ini, dua yang saling bebas linear. Selanjutnya, untuk penyelesaian umumnya gimana? Ya, tinggal kita kombinasi linearkan saja, gitu ya. Maka X sama dengan C1A1E pangkat lambda 1T, ditambah C2A2E pangkat lambda 2T, Y sama dengan C1B1E pangkat lambda 1T, dan C2 sama C2 kali B2E pangkat lambda 2T dengan C1, C2 konstanta sembarang. Nah, jadi kalau A1, A2, B1, B2 itu konstanta tertentu yang harus kita tentukan ya nanti nilainya berapa. Tetapi kalau C1, C2 itu konstanta sembarang. Oke ya, diperhatikan baik-baik. Kasus yang pertama untuk akar-akarnya real berbeda. Oke, kasus yang kedua. Jika lambda 1 sama dengan A plus BI dan lambda 2 sama dengan A min BI, dengan A, B elemen real,
Maka akar-akar karakteristik persamaan 40, maka sistem 37 mempunyai dua penyelesaian yang bebas linier. Ya, ini akar-akarnya imajiner ya, akarnya imajiner yaitu A plus BI dan A min BI. Nah, maka solusinya nih, E pangkat AT dikali A1 cos BT min A2 sin BT untuk X-nya. Y-nya E pangkat AT B1 cos BT min B2 sin BT. Nah, ini yang X dan Y pasangan yang pertama. Ya. Untuk yang kedua berarti X sama dengan E pangkat AT, ya, terus A2 cos BT plus A1 sin BT, dan Y sama dengan E pangkat AT B2 cos BT plus B1 sin BT. Nah, coba diperhatikan bedanya apa? Ini persamaan pertama dan kedua. Cuma berbeda di tanda, ya kan? Di sini minus, di sini plusnya. Dan lainnya sama, cuma konstantanya saja ini yang disesuaikan. Oke, gitu ya. Nah, inilah kita sekarang sudah membentuk dua buah solusi yang saling bebas linier. Maka untuk solusi umumnya tinggal kita kombinasi linierkan. Ya. Kita dapat nilai X sama dengan E pangkat AT, C1 A1 cos BT min A2 sin BT ditambah C2 A2 cos BT plus A1 sin BT. Untuk yang Y-nya, Y sama dengan E pangkat AT C1 dikali B1 cos BT min B2 sin BT. Dan ditambah C2 B2 cos BT plus B1 sin BT. Dengan C1 C2 konstanta sembarang. Oke, ya. Diperhatikan untuk kasus yang kedua untuk akar-akar persamaan karakteristiknya itu imajiner. Nah, muncul bentuk sin dan cos seperti ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana kalau real tapi ada yang sama? Nah, jadi ini akar-akarnya ada yang sama ataupun kembar. Jika lambda 1 sama dengan lambda 2, sama dengan lambda, akar-akar karakteristik persamaan 40 dan sistem memenuhi bahwa A1 sama dengan B2 tidak sama dengan 0 dan A2 sama dengan B1 sama ini juga tidak sama dengan 0 ya. Maka sistem 37 memenuhi dua persamaan bebas linear berbentuk. Nah, jadi ini syaratnya ya. Syaratnya sebenarnya ini supaya nanti determinannya tidak sama dengan 0 ya. Maka ada syarat ini. Oke, jadi solusinya akan ada dua. Yang pertama AE pangkat lambda T, yang kedua Y sama dengan BE pangkat lambda T. Itu pasangan yang pertama. Untuk yang pasangan yang kedua, nah itu membedakannya di sini ya. Kalau tadi ini ada tinggal AE pangkat lambda T ya, tapi E pangkat lambda T sekarang dikalikan dengan ini. A1T ditambah A2. Nah, dikali E pangkat lambda T. Untuk yang B dikali E pangkat lambda T, ini berbedanya B1T ditambah B2. Nah, ini ya X dan Y pasangannya. Dengan AB, A1, A2, B1, B, konstanta tertentu. Nah, diperhatikan konstanta tertentu. A1 dan A2 tidak keduanya 0 dan B1 per A1 sama dengan B per A. Oke, itu ya. Silakan diperhatikan baik-baik. Ini kalau kita punya akarnya real dan sama, lambda, maka dua pasangan solusi yang bebas liniernya yaitu berikut. Nah, kalau sudah kita punya dua buah solusi yang bebas linier, tinggal kita kombinasikan linier saja untuk menentukan solusi umum atau penyelesaian umumnya. Nah, maka bisa kita bentuk solusi umumnya seperti ini ya. X sama dengan C1E AE pangkat lambda T ya, ditambah C2 dikali A1T ditambah A2E pangkat lambda T. Nah, untuk Y-nya C1BE pangkat lambda T ditambah C2B1T ditambah B2E pangkat lambda T dengan C1C2 konstanta sembarang. Oke, kita sudah membahas tentang akar-akar persamaan karakteristiknya real dan sama. Maka solusi umumnya sebagai berikut. Oke, terakhir tinggal latihan soal ya. Ini ada 3 latihan soal, ada contoh ya. Tentukan penyelesaian umum dari sistem dx dt sama dengan 2x plus y, dt sama dengan min 3x plus 6y. Yang kedua, dx dt sama dengan x min 4y, dt sama dengan x plus y. Yang ketiga, dx dt sama dengan 6x min 4y, dt sama dengan
X plus 2Y. Dengan X0 sama dengan 2, Y0 sama dengan 3. Oke, ini ya contoh 3 ini nanti akan kita kerjakan di tempat yang terpisah dan pada video selanjutnya. Sekian pembahasan kita. Kita sudah bahas tentang sistem homogen koefisien konstan. Itu solusinya bergantung dari persamaan karakteristiknya. Ya, tergantung dari persamaan karakteristiknya. Ada 3 kemungkinan. Bisa jadi akar-akarnya real berbeda, akarnya imajiner, dan akarnya kembar. Untuk video selanjutnya akan kita bahas bagaimana contoh-contoh soal berikut. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.